Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Inspirasi Pagi, sebuah program yang akan memberikan arahan dan petunjuk kepada kita bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami di pagi ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan kembali memberikan kepada kami anugerah yang besar sehingga Tuhan kami kembali bisa bertemu meskipun di dalam ibadah, meskipun di dalam acara online ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya penolakan. Saya yakin pasti setiap kita pernah mengalami penolakan itu. Apakah ditolak seorang pemuda, misalnya ditolak cintanya oleh seorang wanita, atau berbagai penolakan misalnya tentang lamaran pekerjaan, kita sudah sangat membutuhkan pekerjaan tapi ternyata kita ditolak. Berbagai penolakan terjadi dalam hidup kita. Bahkan orang-orang sukses pun dalam hidup ini tidak sedikit, bahkan sering kali mereka mengalami penolakan itu. Misalnya Walt Disney, gitu ya. Walt Disney sebelumnya pernah katanya dipecat karena dianggap karya-karyanya kurang kreatif, begitu. Juga karyanya mengenai Mickey Mouse itu pernah mengalami penolakan sebelum akhirnya Mickey Mouse begitu terkenal di dunia ini. Pernah mengalami penolakan itu, tetapi Walt Disney tidak putus asa. Walt Disney terus bangkit, berjuang, dia terus memperbaiki karyanya sehingga akhirnya Mickey Mouse bisa diterima oleh dunia, dan kita bisa melihat bagaimana Mickey Mouse menjadi karya yang luar biasa, disukai oleh banyak, bukan hanya anak-anak tetapi orang-orang dewasa juga menyukainya. Kemudian ada juga penulis yang terkenal yaitu J.K. Rowling, begitu ya, yang sempat ditolak penerbit buku sebanyak 12 kali karena cerita yang dianggap kurang menyenangkan mengenai Harry Potter. Tetapi J.K. Rowling ini terus berusaha. Sempat memang dia putus asa karena penolakan itu, ditambah lagi keadaan rumah tangganya yang memprihatinkan, sempat membuat dia agak putus asa, tetapi kemudian dia bangkit, dia kembali menulis, berusaha memperbaiki karyanya Harry Potter, dan luar biasa sekarang Harry Potter bisa kita nikmati, bahkan sudah difilmkan dan kita pun sudah pernah menonton tentang Harry Potter tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun pernah mengalami yang namanya penolakan. Memang tidak enak ya ketika kita ditolak. Saya ingat sekali satu kali saya pernah melamar ingin menjadi guru agama di sebuah sekolah menengah umum. Kemudian saya menemui kepala sekolah, saya sangat berharap bahwa saya akan diterima karena saya cukup kenal dengan kepala sekolah tersebut dan kami sealiran, begitu ya. Sealiran dalam artian kita sama-sama dari Pantai Costa. Saya berharap bahwa saya akan diterima. Ketika saya menemui beliau, ternyata beliau berkata bahwa untuk menjadi guru agama Kristen dia belum bisa menerima di tempat ini karena bagi dia agama Kristen cukup untuk satu orang saja, tidak perlu lebih dari satu orang. Tapi kalau menjadi guru matematika atau guru bahasa Indonesia, ya silakan saja, dia akan menerima. Kemudian saya pulang. Dan saya ingat lagi satu kali, saya ingin menjadi volunteer atau tenaga sukarela di sebuah sekolah dasar. Saya kemudian menemui lagi kepala sekolahnya dan saya menyampaikan niat saya bahwa saya ingin menjadi tenaga sukarela di sekolah itu. Dan jawaban yang disampaikan oleh kepala sekolah adalah, dia berkata bahwa di sini sudah ada 2 orang tenaga honorer. Jadi bagi kami tidak cukuplah untuk untuk menambah lagi tenaga, tidak dibutuhkan lagi. Dia berkata seperti itu. Kemudian kami akan membayar dengan apa? Kemudian saya katakan, Pak, saya katakan tadi bahwa tidak perlu kan dibayar. Apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu sekolah ini. Tapi tetap Bapak kepala sekolah itu
tidak mau menerima saya. Kemudian saya pulang, saya kemudian merenung, saya bilang, Tuhan, betapa sulitnya betapa susahnya untuk mendapatkan pekerjaan di tempat ini. Menjadi tenaga sukarela saja ditolak. Wah, saya katakan bukan, luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalami yang namanya penolakan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang menolaknya adalah sekampungnya sendiri, begitu ya. Orang-orang Nazaret. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58, di sana kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu ditolak oleh sekampungnya. Setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat, kemudian mereka berkata, siapakah dia? Kita akan mengenal dia. Bapaknya kan tukang kayu, mamanya Maria, kemudian saudara-saudaranya kita kenal, si A, si B, Simon, Yusuf, kemudian saudara-saudaranya perempuan juga kita tahu siapa. Kemudian mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia katakan seperti ini, bahwa seorang nabi katanya dihargai atau dihormati di tempat-tempat lain kecuali di tempat asalnya. Jadi penolakan, Tuhan Yesus mengalami penolakan seperti itu. Lalu bagaimana respon kita ketika kita mengalami penolakan? Apakah kita marah, kita kecewa, kita sakit hati? Atau kemudian kita berniat kembali untuk mengambil jalan pintas, bunuh diri, kita katakan bahwa wah, sudah berakhir dunia ini, atau sebaliknya kita bersyukur dalam hal itu. Nah, mari kita lihat firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, katanya, pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa jika engkau tenggelam di dalam persoalan, di dalam kesulitan, di dalam masalah, termasuk di dalam penolakan itu, kecillah kekuatanmu, katanya. Kecil itu digambarkan seperti reptil kecil. Dan kekuatan itu berbicara tentang sifat tahan banting dari seseorang. Nah, jadi artinya begini Bapak Ibu, ketika kita terpuruk atau kita tenggelam, saat mengalami persoalan, saat mengalami penolakan, kita itu digambarkan seperti reptil kecil yang tidak tahan banting. Kita lemah, tak berdaya, maksudnya seperti itu. Tidak punya kekuatan apa-apa. Saya punya 3 tips bagaimana cara untuk kita ketika saat mengalami penolakan tersebut. Tips yang pertama adalah ketika kita mengalami penolakan, tips yang pertama yaitu tetaplah mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika ada penolakan di dalam hidup kita, mengucap syukur. Katakan, Tuhan terima kasih. Saya tahu memang tidak mudah. Ketika kita ditolak, pasti kita akan berpikir, wah, kok saya ditolak? Emang saya kurang apa? Secara fisik mungkin saya sudah cukup cantik, ganteng dan sebagainya, saya punya kelebihan dan sebagainya. Kok saya ditolak sih? Ini tidak adil buat saya. Tapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam segala perkara. Tips yang kedua adalah ketika kita mengalami penolakan, kita perlu berpikir bahwa ada rencana Tuhan di balik penolakan itu. Ayub pasalnya 42 ayatnya yang kedua berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya saya diterima di salah satu sekolah, baik itu sekolah menengah umum atau sekolah dasar, tempat saya untuk melamar, tentunya saya tidak akan seperti ini. Saya tidak akan bisa kembali melanjutkan studi saya untuk mengambil program pasca sarjana. Kemudian saya bisa bertemu di tempat ini, saya bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang hebat, yang luar biasa. Diperlengkapi oleh dosen-dosen yang luar biasa, dengan teman-teman yang luar biasa. Orang-orang yang sangat-sangat menginspirasi kehidupan saya, yang membuat saya banyak belajar dari mereka.
Termasuk dari Bapak Gembala kita, Pak Hussein. Saya juga banyak belajar dari beliau. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Saya berpikir bahwa ketika saya ditolak, itu adalah rencana Tuhan untuk membawa saya ke tempat ini. Dan disinilah saya banyak memperlengkapi diri saya. Saya banyak belajar, saya banyak membenahi diri, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar yang sedang Tuhan persiapkan bagi saya. Tips yang ketiga, ketika kita mengalami penolakan adalah, ingatlah, kita perlu mengingat bahwa penolakan membuat mental kita menjadi kuat. Jadi jika kita mengalami penolakan, itu tandanya kita sedang mempersiapkan diri kita, mental kita, untuk menghadapi sesuatu yang besar, yang luar biasa. Jadi ketika ada penolakan dalam hidup kita, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah, tidak perlu sakit hati, tidak perlu menyesali diri, kemudian kita mengasihani diri kita, katakan kita tidak berguna, sudah berakhir hidup ini dan sebagainya. Tapi mari, 3 hal yang perlu kita ketahui: mengucap syukur kepada Tuhan, berpikir bahwa ada rencana Tuhan yang besar, dan ingat, hidup mental kita semakin diperkuat. Ketika menghadapi sesuatu yang lebih besar, kita bukan orang-orang yang lemah. Karena firman Tuhan katakan bahwa jika engkau tawar hati, jika engkau patah semangat, jika engkau lemah, tenggelam di dalam persoalan, kekecilah kekuatan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, ini renungan pada pagi hari ini. Saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sama-sama sudah kami pelajari. Biar terus menginspirasi kami, memotivasi kami untuk kami terus maju bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, berarti ada berkat yang besar yang sedang Tuhan persiapkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.